Oke, Shalom. Selamat malam, saudaraku. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022. Ini ada sebuah berita menarik dari kumparan.com. Ada sebuah video yang menceritakan tentang suatu tradisi yang tidak biasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di India dalam upaya mereka mendekat kepada Tuhan. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Ini durasi tidak terlalu lama, sekitar 2 menitan. Tapi ini mungkin ada musiknya agak sedikit menyeramkan, jadi mungkin volumenya saya akan kurangi sedikit. Nanti kita akan bisa lihat videonya. Seperti biasa, link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi, sehingga kalau Anda tertarik melihatnya lebih jauh lagi, Anda bisa nonton dari channel yang dari link yang saya sertakan. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Sekte Aghori adalah sekumpulan orang yang tinggal di kota Varanasi, India. Terletak di sebelah utara dan di sepanjang tepi sungai Gangga. Mereka percaya tinggal di Varanasi akan membawa keselamatan di akhirat. Tempat tinggal utama Aghori adalah kuburan tua atau tepi sungai Gangga. Mereka akan tinggal sedekat mungkin dengan sumber daya dan mayat. Sekte Aghori adalah sekte agama Hindu yang ada di India. Perbedaannya karena mereka tidak percaya tentang kepercayaan agama tradisional. Salah satu yang biasa dilakukan adalah memakan mayat manusia. Wow. Sangat berbanding terbalik dengan kepercayaan orang Hindu yang yakin akan terjadinya reinkarnasi. Aghori ingin memutus siklus reinkarnasi untuk mencapai transendensi dengan cara kanibalisme. Biasanya Aghori memakan orang yang baru meninggal. Selain memakan mayat, tengkorak manusia dirubah menjadi mangkuk dan mengukir tulang menjadi perhiasan. Mereka percaya kehidupan manusia yang sudah meninggal menempel di puncak tengkorak. Aghori juga mengoleskan abu kremasi manusia ke seluruh tubuh. Mereka percaya hal itu membuatnya lebih dekat dengan Dewa Siwa dan melindungi mereka dari penyakit di masa depan. Oke, beritanya seperti itu, saudaraku. Berita ini dikeluarkan per hari kemarin, tanggal 19 Februari 2022 dari kumparan.com. Seperti tadi saya sudah bilang, channel link video dari Kumparan saya akan sertakan di deskripsi. Anda bisa melihatnya lebih jelas lagi. Ya, ini adalah salah satu mungkin buat kita ini menjadi sesuatu hal yang aneh di masa zaman modern seperti ini. Masih ada juga sekelompok orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan seperti itu. Tetapi itulah kenyataannya, gitu ya. Jadi mungkin di Indonesia kita tidak menemukan satu kegiatan yang sampai se ekstrim ini, bagaimana orang memakan mayat manusia semata-mata dalam rangka dia memutus rantai reinkarnasi karena mereka percaya bahwa manusia akan bereinkarnasi. Gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana mereka melakukan segala sesuatunya sebagai cara mereka untuk mendekat kepada Tuhan yang mereka anggap bahwa itulah Tuhan mereka. Gitu ya. Saya tidak akan menyinggung banyak mengenai tradisi di India ini atau kebiasaan orang Hindu atau suku Aghori tadi, gitu ya, karena saya sendiri bukan orang yang mendalami bidang-bidang seperti ini. Cuma di sana saya melihat bahwa masih banyak orang yang berusaha dengan caranya sendiri untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Gitu ya. Manusia seringkali berusaha, manusia dalam hati kecil masing-masing manusia menyadari bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, dan mereka mencoba untuk dengan segala yang mereka mampu lakukan, mereka berusaha untuk mencari dan mengenal Tuhan itu siapa. Gitu ya. Dan akibatnya muncullah tradisi adat istiadat, satu pola ibadah, satu kebiasaan masing-masing orang yang digambarkan bahwa itulah cara mereka mengenal Tuhan, itulah cara mereka beribadah kepada Allah mereka. Gitu ya. Tentunya Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen, kita menjadi sesuatu yang bersyukur bahwa dalam kekristenan kita tahu bahwa kekristenan bukan semata-mata sebuah agama. Kekristenan bukan semata-mata sesuatu di mana manusia berusaha mencari Allah. Tetapi kekristenan adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya.
gitu ya. Allah menghampiri kita semua, Allah menyatakan dirinya, dan dia berubah menjadi seorang manusia, dan dia menyampaikan firman Tuhan, kebenaran buat Anda dan saya, dan itu semua adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah Israel. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Yesus Tuhan kita. Gitu ya. Dan Anda dan saya bersyukur bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih Anda dan saya. Dan dia menyatakan dirinya kepada kita semua sehingga kita bisa mengenal dia. Pengenalan kita kepada Tuhan itu semata-mata bukan dari usaha kita. Pengenalan kita kepada Tuhan bukan semata-mata dari apa yang kita pikir atau apa yang kita bayangkan sebagai satu bentuk, begitulah cara kita mengenal Tuhan. Manusia mencoba menggambarkan, manusia mencoba mendeskripsikan dan melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah seperti inilah cara beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa semuanya itu Allah sendiri yang menyatakannya. Dengan firman Tuhan, dengan menyatakan dirinya, Allah menunjukkan kepada kita siapa pribadinya sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu semata-mata bukan usaha Anda dan saya, tetapi semata-mata karena Yesus datang menyatakan dirinya, dan dia adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan. Melalui dialah kita mencapai pada keselamatan itu sendiri. Yesus yang adalah Allah berubah wujud menjadi manusia supaya dia bisa menyatakan kebenaran, supaya manusia dibawa pada keselamatan. Dan dia memperkenalkan dirinya kepada setiap orang, dan setiap orang bisa mengenal siapa itu Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dia daripada anak manusia yang turun dari surga, dan itu adalah Yesus itu sendiri. Manusia menggambarkan seperti apa kehidupan nanti di surga nanti, manusia menggambarkan kehidupannya seperti apa setelah dia mengalami kematian. Tetapi Yesus datang dari surga dan menunjukkan jalan keselamatan buat Anda dan saya. Jadi kita akan lihat beberapa firman Tuhan berkenaan dengan hal ini, tentang bagaimana tadi salah satu video yang tadi kita baca itu, yang tadi kita nonton, itu bagaimana orang berusaha untuk melakukan sesuatu dalam rangka dia mendekat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Jelas kata dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita mendekat kepada Tuhan, maka ada bagian Tuhan juga yang akan mendekat pada kita. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita tidak bisa datang mendekat pada Tuhan dengan dosa, kita tidak bisa datang mendekat kepada Tuhan dengan mendua hati, karena Allah adalah pribadi yang kudus. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan tangan yang kudus, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dalam Yohanes 20 ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini bagaimana Yohanes menulis tentang firman Tuhan, menulis segala sesuatu dalam Alkitab dan menggambarkan, itu tujuannya itu dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Gitu. Dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang Anda dan saya pegang, dari sanalah kita mengenal siapa Allah itu. Dan Alkitab atau firman Tuhan ini adalah cara Allah menyatakan dirinya. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Allah itu, dan kita bisa mendekat kepadanya dengan hati yang murni, kita bisa mendekat kepadanya dengan hati yang suci, kata firman Tuhan. Jelas saudaraku, dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Di sini Allah menggambarkan bahwa Allah tidak menghendaki seseorang hanya datang dengan satu tradisi, dengan satu kebiasaan, dengan satu ibadah perintah manusia yang semata-mata hanya dilakukan dengan satu tindakan di bibir atau dilakukan dengan satu tindakan ritual tertentu. Tetapi di sini digambarkan bahwa dia harus datang mendekat dengan hatinya. Hati seseorang menjadi tempat di mana di sanalah seorang berjumpa dengan Allah. Hati seseorang menjadi tempat bahwa di sanalah dia bisa mendekat dengan Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan dengan bukan suatu tindakan tertentu, bukan dengan suatu aktivitas tertentu, tetapi kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang dikuduskan Tuhan, dan dari sanalah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan apabila kita datang mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat pada kita. Jelas, saudaraku? Dalam Ulangan 5 ayat 27 dikatakan, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Kita mendekat kepada Tuhan tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Gitu ya. Pribadi Yesus yang adalah firman itu sendiri, bagaimana dia yang pada mulanya adalah firman, dan firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Anak Tunggal Bapa. Dan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kita mendekat kepada Tuhan tidak semata-mata dengan sekedar aktivitas, tetapi kita mendekat kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita menemukan siapa itu Tuhan. Melalui firman Tuhan kita semakin mengenal siapa itu Tuhan. Dan firman Tuhan Allah berikan sebagai satu cara bagaimana orang bisa mengenal siapa Dia. Itu ya, manusia tadi saya sudah gambarkan, manusia berusaha menggambarkan, mencari seperti apa itu Tuhan. Tetapi Anda dan saya bersyukur bahwa Yesus datang menyatakan dirinya, Yesus datang menyatakan kebenaran dan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau kita bertanya apa yang harus kita lakukan untuk kita mendekat pada Tuhan, mari selidiki firman Tuhan, mari gali firman Tuhan dan temukan pribadi Yesus melalui firman Tuhan. Dan nikmati Dia dan biarkan kita hidup bersekutu dengan Tuhan dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menjelaskan siapa itu Yesus melalui firman Tuhan. Pribadi Roh Kudus tidak pernah lepas dari firman Tuhan, karena salah satu tugas yang Roh Kudus lakukan adalah Dia mengajarkan dan mengingatkan kita setiap firman Tuhan yang Yesus telah katakan. Jelas aku? Jadi melalui firman Tuhan kita bisa mendekat kepada Tuhan. Bukan semata-mata suatu aktivitas, bukan semata-mata suatu kegiatan. Tetapi pada saat kita menggali firman Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, pada saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan itulah salah satu bentuk bagaimana kita mendekat pada Tuhan. Dan kalau kita mendekat pada Tuhan, maka Allah tidak tinggal diam, dan Dia pun akan mendekat pada kita. Jelas aku? Jadi bersyukur Anda dan saya yang sudah mengenal kebenaran. Mari jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Kenali lebih banyak firman Tuhan, kenali lebih banyak pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Dan bersekutu dengan Dia dan Roh Kudus biar menjelaskan segala perkara dalam firman Tuhan. Dan kita akan menemukan siapa itu Tuhan. Bukan dengan suatu kegiatan, bukan dengan suatu tata cara tertentu. Tetapi kita datang dengan hati yang murni, kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Dan apabila kita mendekat kepada Dia, maka Dia akan mendekat pada kita. Jelas aku? Dan tadi ada bagian yang terakhir yang di video tadi dijelaskan tentang masalah reinkarnasi, gitu ya. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang sederhana yang saya ingin singgung sama-sama dalam firman Tuhan, bahwa kita orang-orang Kristen kita tahu persis bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya reinkarnasi. Kita semua dalam firman Tuhan manusia ditetapkan satu kali untuk mati dan kemudian akan dihakimi. Kita akan lihat ayatnya saudaraku. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Gitu ya. Jelas kata firman Tuhan bahwa Anda dan saya, Tuhan kasih kesempatan untuk mengalami kehidupan satu kali. Dan kemudian satu kali kita akan mengalami kematian, dan kemudian kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan Anda dan saya. Gitu ya. Manfaatkan kesempatan selama Anda dan saya mempunyai nafas kehidupan untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mendekat kepadanya. Datang mendekat padanya melalui firman Tuhan, datang mendekat padanya dengan hati yang murni, dan temukan siapa pribadi Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saatnya penghakiman itu tiba, kita didapati tidak bercacat celah, dan kita didapati bisa memerintah bersama dengan Yesus Tuhan. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kita menemukan keselamatan, di dalam nama Yesus kita menemukan jalan kehidupan. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Jelas ya Bu? Mari bersekutu dengan Tuhan semakin erat, mari semakin gali firman Tuhan dan semakin dekat kepadanya, dan kita akan mengenal siapa pribadi Tuhan. Ingat, ada pribadi Roh Kudus yang diutus yang menyertai Anda dan saya, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan setiap perkataan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengajar kita, dan Roh Kudus itu akan memimpin kita dan membuat kita sanggup melakukan firman Tuhan. Jelas ya Bu? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.